Mengenal banyak orang merupakan hal yang baik dalam membangun relasi yang baik, yang mungkin nantinya akan berguna untuk dunia kerja dan usaha. Akan tetapi dalam urusan pertemanan kita harus selektif, apalagi di dunia perkuliahan, di mana peran teman kuliah sangat besar dalam menentukan cara berpikir dan juga peluang dalam membantu mempersiapkan masa depan yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, annyeonghaseyo ya Robun. Nur Ayalis Alfira Imida. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga baik dan sehat selalu. Amin. Di sini aku bakal ngasih tahu kalian tentang pentingnya memilih teman kuliah yang tepat. Let's go. Kehidupan remaja masa kini tak terlepas dari beragam bentuk pertemanan. Ada teman untuk bermain, kuliah, organisasi, dan lain sebagainya. Dalam dunia kampus pun kurang lebih juga seperti itu. Sebagian anak muda lebih memilih untuk fokus saja di kampus, tanpa mementingkan sebuah circle pertemanan. Mereka hanya berorientasi pada pembelajaran saja, agar tidak terganggu oleh yang lainnya. Sebagian yang lain memilih untuk mencari atau bergabung dengan circle pertemanan yang ada, atau bahkan mereka membuat circle pertemanan sendiri dengan teman-teman yang solid. Yang penting dalam sebuah pertemanan adalah take and give. Kita bisa memberi apa yang teman kita butuhkan, dan jika kita butuh sesuatu, maka teman kita bisa membantu. Saling support juga diperlukan dalam sebuah pertemanan, agar semuanya menjadi nyaman dan terus berkembang lebih baik. Sebuah circle pertemanan ini memang dirasa cukup bagus, asalkan apa-apa yang dilakukannya dalam hal yang positif. Seperti contohnya, sebuah pertemanan kelas dalam kampus, kita bisa untuk bertanya kepada teman jika kita tidak memahami suatu materi perkuliahan. Contoh lainnya juga, pertemanan dalam sebuah organisasi, adanya diskusi-diskusi ilmiah antar teman, saling membantu satu sama lain, dan masih banyak lagi. Tentu, adanya sifat jujur pun menjadi hal yang penting juga, karena tidak jarang di luar sana, circle pertemanan tertentu di dalamnya juga ada circle lagi. Maksudnya begini, jika dalam sebuah kelompok ada 5 orang, dan di antara 5 orang tadi, 3 orang di antaranya membuat circle baru tanpa sepengetahuan yang lain. Biasanya mereka yang bertiga ini memisahkan diri, dan yang paling fatalnya lagi adalah membicarakan hal-hal buruk tentang orang yang berdua tadi. Hal ini tentu tidak baik dalam sebuah pertemanan, karena bisa memicu adanya konflik yang terjadi di antara mereka. Saling jujur diperlukan dalam hal ini, dan juga apabila teman kita melakukan kesalahan, kita harus mengingatkannya di depan langsung. Jangan malah menggunjingnya di belakang. Dalam sebuah pertemanan, pasti ada saja gesekan-gesekan kecil yang terjadi. Maka, perlu untuk saling menghormati dan menerima, serta saling mengingatkan. Dan tak lupa mengerti batasan-batasan yang ada, agar pertemanan yang kita miliki semakin solid dan bertahan. Melalui pendidikan di perguruan tinggi, hal ini berkesempatan untuk melatih dan mengembangkan diri lebih baik dengan memanfaatkan waktu pulang untuk mempelajari ilmu dan wawasan melalui organisasi kampus dan sivitas. Meskipun begitu, melalui bangku kuliah, kita juga diharuskan lebih selektif dalam beberapa hal, termasuk tadi, salah satunya adalah memilih teman kuliah. Memang, untuk kesempatan mengenal orang, kita memiliki kebebasan. Hanya saja, untuk sosok yang lebih dekat dengan kehidupan kita, peran teman kuliah yang tepat akan banyak dalam mencapai tujuan positif di bangku kuliah. Namun, ada kala pada saat-saat tertentu, orang tidak membutuhkan suatu kelompok dan hanya berteman dengan orang-orang tertentu saja. Hanya diri kita saja yang tahu bagaimana kita akan memilih teman dan kemudian membuat sebuah circle. Masa kuliah juga menjadi perjalanan awal bagi kamu dari seorang remaja menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab akan setiap keputusannya, sekaligus mempersiapkan diri lebih matang untuk masuk ke dunia kerja nantinya. Dengan berteman atau menjadi bagian dari kelompok tertentu, disadari atau tidak akan banyak mempengaruhi pola pikir dan cara kita bertindak. Walau pada awalnya kita memiliki pendirian yang kuat, tapi seiring waktu,
Dalam upaya beradaptasi dengan lingkungan, kita akan berubah secara perlahan. Maka dari itu, akan sangat bahaya jika berteman dan berada di kelompok pertemanan yang sama. Dan akan sangat membantu jika yang terjadi sebaliknya. Menjalin persahabatan dengan individu yang semangat belajar dan maju tentu akan membuat kita semakin terpacu untuk mengikutinya dan pada akhirnya terbentuk kebiasaan positif dalam pribadi kita masing-masing. Saat kita menjadi bagian dari pertemanan yang positif, seperti lebih rajin, lebih pintar, dan lainnya, memungkinkan kita untuk bisa belajar banyak hal dari mereka, seperti kebiasaan, cara berpikir, prinsip hidup, dan lain sebagainya. Dan bukan tidak mungkin, melalui pertemanan di bangku kuliah dengan orang seperti itu akan membuka peluang besar untuk kelak menjadi bagian dari mereka saat kita sudah berada di dunia kerja. Bayangkan jika menjalin pertemanan dengan orang yang malas, seberapa besar semangat dan motivasi kita untuk menambah wawasan akan kalah jika beberapa teman memilih jalur lain, seperti bolos kuliah dan sejenisnya. Dan karena perasaan tidak enak yang hadir sebagai minoritas, akhirnya kita memilih untuk mengikuti langkah yang sama. Tapi bayangkan juga jika kita berada pada pertemanan yang rajin dan memiliki pandangan hidup yang jelas. Tentu hal ini memaksa untuk ikut bersama mereka. Bahkan dikala kita sedang tidak bersemangat, teman yang tepat akan siap mendukung dan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan meraih masa depan yang cerah. Sekian informasi yang aku sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan sampai salah memilih teman. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.